Baik Bapak Ibu, ini sudah 43 ya, sudah 43. Nah, ini mohon nanti diperhatikan, kalau sementara kamera masih on tidak masalah Bapak Ibu. Di chat itu sudah saya berikan beberapa aturan nanti. Jadi pada saat materi berlangsung, mohon Bapak Ibu bisa mematikan kamera. Kenapa? Ini supaya nanti tidak mengganggu jalannya seminar ini. Sebab dari pengalaman itu sekitar mungkin 150 ke atas, kalau semuanya on di kamera itu nanti mengurangi kecepatan dari kegiatan kita ini. Ya, itu mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal. Kemudian nanti mix juga Bapak Ibu mute pada saat mulai. Bapak Ibu bisa bertanya pada saat waktu yang kita berikan kepada Bapak Ibu setelah materi. Kemudian di sesi ini nanti kita ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang akan pakai untuk ajuan supaya ini berlangsung dengan struktur. Ya. Yang pertama nanti kita akan mengajukan materi oleh Bu Siti Aminah terkait dengan bagaimana mendapatkan sertifikat ini, khususnya untuk dari produk-produk ya Bapak Ibu. Oke. Nah, terus Bapak Ibu di akhir sesi nanti kami mohon untuk mengisi kuesioner. Selain itu akan kita bagikan materinya. Jadi hari ini saya pikir sangat penting sekali bagaimana skripsi anak didik kita atau bimbingan kita itu mampu untuk kita daftarkan baik secara hak cipta atau paten. Ini berdampak pada pertama pada mahasiswa itu sendiri, yang kedua pada dosennya, pembimbingnya khususnya, institusi. Ya, mungkin lebih jelasnya disampaikan oleh Bu Siti Aminah. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, selamat bergabung. Mohon dibaca di chat, jadi mic-nya dimatikan, nanti kamera dimatikan pada saat Bu Aminah sudah melakukan presentasi. Silakan Bu Aminah, supaya tidak membuang waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Siti Aminah, kemudian saya mengajar di STIKI. Selain mengajar di STIKI, saya juga sebagai Ketua Sentra KI di STIKI. Nah, sebenarnya saya masih baru belajar tentang Sentra KI, dan teman-temannya. Nah, di sini saya mau berbagi saja tentang materi-materi yang pernah saya dapat waktu mengikuti pelatihan KI, kemudian bagaimana proses pendaftaran KI yang sudah saya coba lakukan terhadap skripsi-skripsi mahasiswa STIKI. Nah, mungkin itu yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan. Kemudian di sini nanti saya itu dibantu oleh beberapa alumni STIKI yang kebetulan mereka itu yang pertama itu sudah mendaftarkan patennya itu dari skripsinya mahasiswa TI. Nah, nanti biar ada Mas Novan kayaknya di sini. Nah, dia nanti akan menjelaskan tentang produknya. Karena sebenarnya saya itu basicnya ialah matematika. Jadi
untuk menjelaskan produk tentang TI, SI, MI, atau DKV itu akan lebih baik kalau dijelaskan oleh mereka yang paham. Kemudian untuk contoh dari produknya anak DKV, nah ini dari satu TA itu bisa menjadi 2 KI, yaitu menjadi hak cipta, satu hak cipta, kemudian dan satu desain industri. Nah, itu nanti akan dijelaskan produknya sekilas oleh Mbak Sela. Nah, dia juga alumni STIKI, udah lulus. Kemudian nanti contoh yang ketiga itu ialah bukan TA, tapi dia itu sudah membuat produk, jadi dia statusnya masih mahasiswa STIKI. Kalau nggak salah dia mengikuti lomba atau bagaimana gitu. Nah, mungkin akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh siapa tadi ya? Rifai ya, dijelaskan oleh Rifai. Nah, dia belum lulus, tapi produknya sudah didaftarkan hak cipta. Nah, itu untuk sebagai contoh-contohnya. Kemudian untuk sebelum kita masuk ke contoh-contoh tersebut, nah saya akan menjelaskan sedikit tentang KI. Saya mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Nah, ini topik kita hari ini adalah strategi mendapatkan sertifikat hak cipta dan paten dari produk skripsi atau TA. Di tempat kami menyebutnya memang TA. Kemudian nanti yang akan kita bahas ialah tentang KI itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu. Nah, ini tentang KI sendiri, bagaimana jenis-jenis KI, biasanya itu yang dibingungkan oleh para mahasiswa atau Bapak Ibu yang ada di sini itu biasanya, kalau dosen-dosen STIKI itu kadang masih bingung, ini masuk paten ataukah masuk hak cipta. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian ini. Kemudian contoh paten, kemudian ada contoh desain industri, kemudian ada contoh hak cipta. Nah, untuk kekayaan intelektual sendiri, nah di sini menurut undang-undang ya, dia didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul oleh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Untuk kekayaan intelektual ini, saat ini kita mungkin sering menyebutnya dengan KI, kalau dulu pernah disebut juga sebagai hak milik intelektual, kemudian HKI, ini sampai sekarang juga masih banyak yang menyebut tentang HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya kita menyebutnya dengan IP, atau Intellectual Property Right. Nah, pada kekayaan intelektual ini mempunyai dua tujuan sebenarnya, ialah yang pertama moral right sama economic right. Nah, untuk moral right ini ialah untuk pengakuan terhadap produk yang sudah diciptakan. Jadi nama orang yang telah menciptakan suatu produk itu tidak akan hilang. Jadi selalu wajib digunakan untuk keperluan moral right-nya. Meskipun itu nanti akan dialihkan, tapi nama penciptanya itu tetap menempel pada produknya. Kemudian untuk economic right, ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, salah satunya untuk mempertahankan hak ciptanya. Nah, ini biasanya sudah ada pengalihan hak cipta, kemudian sudah nantinya akan diproduksi, kemudian saat diproduksi nanti dia akan mendapatkan keuntungan sehingga ada pembagian royalti. Nah, di sini untuk definisi dari economic right. Kemudian kenapa sih kita itu membutuhkan sertifikat KI, baik itu hak cipta atau paten? Nah, ini bagi perguruan tinggi. Nah, saya menuliskan di sini ialah sebatas manfaat dalam perguruan tinggi. Yang pertama ialah untuk perlindungan hasil riset
Nah, jadi hasil riset itu sebenarnya bisa dilindungi juga melalui publikasi tanpa melakukan pendaftaran paten. Tapi konsekuensinya nanti hasil publikasinya itu kan nanti menjadi milik publik. Nah, kalau misalkan kita mempunyai produk yang sudah dipublikasi, kemudian mau didaftarkan paten, nah itu akan kesulitan. Nah, sehingga biasanya dulu ada yang menyarankan kalau kita akan melakukan publikasi dari suatu hasil penelitian, itu sebaiknya kita patenkan dulu jika memang dia berpotensi produk paten, kemudian baru dilakukan publikasi. Nah, itu lebih terlindungi. Nah, misalkan kalau kita terlanjur melakukan publikasi, itu ada batas waktunya untuk mendaftarkan paten itu dia harusnya 6 bulan. 6 bulan dari publikasi, kalau misalkan lebih dari 6 bulan dari masa publikasinya dia, nah itu akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat paten. Kemudian manfaat lainnya ialah untuk pengembangan di perguruan tinggi. Mungkin salah satunya nanti akan terbentuknya sentra KI di perguruan tinggi, atau mungkin ada juga yang menyebutnya juga lembaga inovasi. Mungkin ada macam-macam bentuknya. Nah, kalau di STIKI sendiri ini untuk pengelolaan KI itu dilakukan oleh sentra KI. Nah, dari sentra KI ini jadi semua pendaftaran hak cipta, meskipun pendaftaran hak cipta itu sebenarnya bisa dilakukan online oleh masing-masing individu. Nah, tapi akan lebih baik kalau misalkan ada organisasi yang mengelola tentang KI itu sendiri. Jadi data-data dari hak cipta yang dimiliki oleh Sivitas Akademik itu terekap oleh satu akun saja. Nah, beda kalau misalkan dosennya atau mahasiswanya mendaftarkan hak ciptanya sendiri-sendiri dengan akunnya sendiri-sendiri. Nah, itu nanti pas perguruan tinggi membutuhkan data itu akan kesulitan untuk merekapnya. Sehingga di sini perlu adanya suatu lembaga, entah sentra KI atau lembaga inovasi yang khusus untuk mengelola KI itu sendiri. Kemudian dari sini sehingga dengan terbentuknya sentra KI, kemudian kan berarti ada kita mempunyai target nih harus mempunyai berapa sekian hak cipta, berapa sekian paten. Nah, ini nanti dari lembaga juga bisa memberikan kebijakan tentang pembayarannya. Nah, kalau kita mendaftar melalui sentra KI, pembayaran pajak yang akan dibayarkan ke negara yang melalui DJKI itu kalau kita mendaftarnya sebagai lembaga perguruan tinggi itu cuma 50% dari harga umum. Jadi misalkan kalau kita punya modul mau didaftarkan hak cipta, kita mendaftarkannya dengan menggunakan akun kita sendiri. Nah, itu mendaftarnya itu sekitar 400.000. Tapi kalau kita mendaftar melalui sentra KI, nah berarti kan suatu lembaga yang ada di perguruan tinggi, nah kita itu membayarnya hanya 200.000. Nah, kalau di STIKI ini beberapa hak cipta yang didaftarkan oleh dosen-dosen ini dibiayai dari STIKI. Itu untuk pendaftarannya bukan biaya pajak ya, biaya pajak saat mendaftar itu dibiayai oleh perguruan tinggi. Kemudian ada kebijakan pembagian royalti. Nah, di sini kalau pembagian royalti berarti sudah manfaat yang ini ya, tentang keuntungan. Nah, jujur saja kalau di STIKI ini belum ada produk yang sampai dikomersialisasi atau divaluasi, itu belum ada. Jadi produk kami itu masih hanya sebatas didaftarkan, kemudian kita bisa menggunakan sertifikat itu untuk akreditasi, kemudian untuk penambahan angka kredit dosen. Nah, kita sampai saat ini hanya sebatas itu. Jadi untuk pembagian royalti ini kita memang ada juga pedomannya, tapi untuk pelaksanaannya itu belum pernah dilakukan. Nah, untuk kebijakan pembagian royalti ini biasanya ditentukan oleh kebijakan kampusnya masing-masing. Jadi pembagian keuntungannya itu bagaimana itu ditentukan oleh kampusnya masing-masing. Kemudian untuk menambah penilaian akreditasi. Nah, sekarang ini akreditasi kita itu kan pengisiannya menggunakan orang 9 standar itu kan. Nah, kemarin ini saya juga mengisi
barang tersebut, kemudian harus mengisikan hak cipta, kemudian mengisikan paten. Nah, kalau semakin banyak paten yang dimiliki oleh perguruan tinggi, itu nilainya bisa mencapai 4. Kemudian itu salah satu manfaatnya di perguruan tinggi untuk menaikkan penilaian pada akreditasi. Kemudian manfaat lainnya ialah untuk angka kredit dosen. Nah, pada angka kredit dosen ini manfaatnya kepada dosennya sendiri. Jadi saat pengajuan serdos mungkin pada rekap BKD ya, pada rekap BKD itu ada poin tersendiri. Jika memiliki paten itu poinnya bisa 40 sampai 60. Kemudian jika dia hak cipta, nah itu dibedakan menjadi internasional, nasional, sama lokal. Nah, kemudian kalau hak cipta juga seperti itu, juga dibedakan poinnya dari 10 hingga 20. Kemudian untuk penilaian kinerja institusi, nah salah satu manfaatnya adalah untuk penilaian kinerja. Nah, dalam panduan ini proporsi jumlah luaran penelitian ini bisa berupa publikasi atau HKI, itu persentase penilaiannya itu 30%. Nah, sehingga luaran ini khususnya untuk KI itu sangat bermanfaat sekali untuk perguruan tinggi. Kemudian yang ketujuh ialah tambahan biaya output. Nah, yang dimaksud tambahan biaya output di sini mungkin Bapak Ibu mengajukan hibah penelitian atau pengabdian pada ini di RPM. Nah, saat pengajuan hibah di sana kan Bapak Ibu sudah menjanjikan luarannya, entah itu publikasi di jurnal terakreditasi ataukah akan mengeluarkan sertifikat hak cipta atau sebagainya. Nah, di sana kan ada tambahan luaran output yang uangnya ada jumlahnya sendiri. Nah, di sini mungkin bisa dimanfaatkan juga di sini. Nah, kalau tambahan biaya output dari surat yang pernah saya baca, kalau misalkan publikasi tambahan outputnya ialah publikasi internasional terindeks, itu akan mendapatkan 50 juta. Nah, kalau salah mohon dikoreksi ya Bapak Ibu. Kemudian kalau berupa paten atau hak cipta yang masih terdaftar, belum granted ya, masih terdaftar, itu nanti bisa menambah biaya output 75 juta. Kemudian kalau granted, nah dia 80 juta. Padahal untuk granted aja paten ini butuh waktu sampai sekitar 5 tahun. Itu untuk paten. Nah, itu pengalaman dari teman-teman yang mengajukan paten memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya ragam kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2, ada kekayaan industri sama hak cipta. Nah, untuk kekayaan industri di sini itu ada yang kepemilikan pribadi, ada yang kepemilikannya adalah komunitas. Kalau hak cipta itu memang hampir semuanya itu adalah kepemilikan pribadi. Pribadi ini bisa 1 atau 2 orang ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis ragam kekayaan intelektual yang termasuk dalam kepemilikan pribadi yang merupakan kekayaan industri ini adalah paten atau paten sederhana, kemudian desain industri, rahasia dagang, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman. Nah, kemudian untuk indikasi geografis ini merupakan komunitas karena ini itu indikasi geografis ini berdasarkan produk kekhasan dari suatu daerah. Jadi makanya di sini ialah dia sebagai milik suatu komunitas atau milik suatu daerah. Kemudian untuk hak cipta, nah ini ada 2 yaitu hak cipta sama hak performer, hak untuk memproduksi, hak untuk menyebarluaskan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari masing-masing ragam itu dan juga dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, di sini yang pertama ini adalah paten. Nah, ini waktu itu kita sudah pernah melakukan paten di SIKI. Pengajuan paten ini membutuhkan KTP, NPWP, kemudian ada form-form yang harus diisikan, tapi form-form ini sudah ada formatnya ya dari sana.
Kemudian butuh beberapa SK juga, seperti SK pembentukan sentra KI, kemudian SK pendirian perguruan tinggi yang dilegalisir. Nah, mungkin yang bikin lama, kalau dokumen-dokumen seperti ini kan mudah untuk disiapkan, mungkin yang butuh waktu proses itu adalah patent draftingnya. Karena kita harus melakukan patent searching terlebih dahulu, apakah produk kita itu inovasi atau tidak, mungkin salah satunya seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan di Google Patent atau mungkin bisa juga mengunjungi djip.go.id. Kemudian untuk durasi perlindungannya dia 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian untuk sifatnya dia adalah konstitutif. Jadi haknya itu akan muncul saat tanggal permintaan. Kemudian ini first to file. Jadi yang pertama melakukan permohonan, dia yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian tangible dan intangible, kemudian biasanya paten itu ialah solusi teknis atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini suatu alat, kemudian alat ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian untuk biayanya, nah ini ada dua macam biaya untuk pengajuan paten. Nah itu ada permohonan, itu 350 sampai 1.250.000. Nah, ini 350 ini untuk yang perguruan tinggi atau suatu lembaga. Nah, dia kalau misalkan biaya permohonan yang mengajukan adalah melalui akunnya sentra KI, nah dia membayar 350 untuk pajaknya. Kemudian kalau umum 1.250.000. Kemudian setelah itu ada substantif. Nah, kalau substansif ini tidak dibedakan umum sama suatu lembaga, dia sama-sama 3 juta. Kemudian ada biaya tambahan lainnya kalau ingin percepatan, tapi biasanya percepatan ini jarang digunakan. Jadi percepatan pengumuman karena memang prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 5 tahun. Nah, sehingga di sini ada biaya percepatan pengumuman 400.000 sama percepatan untuk pemeriksaan substansif itu sendiri 5 juta. Begitu. Nah, ini waktu saya mengikuti acara-acara pelatihan KI dengan DJKI waktu itu banyak yang bertanya kenapa sih proses paten ini lama dan apakah nggak bisa dipersingkat. Nah, ini jawaban dari DJKI sendiri itu mereka juga masih memperbaiki, tapi sampai saat ini pun prosesnya juga masih lama. Nah, mungkin untuk pengurusan paten selanjutnya, semoga saja ini bisa lebih cepat, karena ini dalam perguruan tinggi sangat dibutuhkan sekali untuk kepemilikan paten. Kemudian setelah paten ada paten sederhana. Nah, untuk paten sederhana ini sama sifatnya juga konstitutif, first to file, tangible, intangible, dan juga solusi teknis. Bedanya paten sederhana sama paten, kalau pada paten sederhana itu nanti hanya klaimnya itu hanyalah satu klaim, sehingga dia bisa dikatakan paten sederhana. Sementara kalau pada paten, otomatis klaimnya dia harus lebih dari satu. Kemudian durasi perlindungannya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian untuk masa pengurusannya ini sekitar 2 tahun kalau nggak salah, 1 sampai 2 tahun. Karena saya sendiri belum mencoba untuk melakukan pendaftaran yang paten sederhana ini. Nah, ini pendaftarannya katanya lebih cepat dari yang paten. Nah, ini butuh sekitar 1 sampai 2 tahun. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan hampir sama dengan paten. Kemudian biaya permohonannya juga lebih murah. Permohonannya 200 untuk perguruan tinggi dan 800 ini untuk umum. Kemudian untuk pemeriksaan substansif dia 500. Kemudian ini adalah kriteria-kriteria yang diminta pada produk yang ingin didaftarkan paten, yaitu dia harus baru,
kemudian inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi maksudnya baru, dia belum pernah diumumkan. Kalaupun dia sudah dipublikasi, publikasinya itu tidak lebih dari 6 bulan. Kemudian kalau untuk syarat yang kedua untuk inventif, nah dia merupakan solusi teknologi yang tidak dapat diduga. Nah mungkin pengalaman kami waktu itu saat mencari inovasinya dari suatu produk itu kami membaca atau mencari produk, kan kita itu memiliki TA waktu itu, memiliki TA, apakah ini bisa dipatenkan apa tidak? Karena kita membuatnya bukan berdasarkan tiga syarat ini, tapi kita itu mencari inovasinya itu di mana. Sehingga waktu itu kita itu searchingnya menggunakan Google Patent atau menggunakan pangkalan KI yang tersedia di DJIP itu. Kemudian kita membandingkan, oh yang ini, yang alat seperti ini sudah ada, yang ini belum ada gitu. Ini untuk inventifnya itu kami melihat referensi itu. Kemudian dapat diterapkan dalam industri, jadi ini maksudnya nantinya itu bisa diproduksi dalam skala besar. Nah, kemudian yang keempat, nah di sini ada merek. Nah, merek ini sifatnya konstitutif first to file, bisa audio, bisa visible, kemudian dia biasanya berupa konfigurasi huruf, warna, dan bentuk. Durasi perlindungannya 10 tahun, kemudian untuk merek ini ialah berlaku untuk umum, kemudian umum itu terbagi menjadi dua, yaitu UMKM sama non-UMKM. Jadi sebenarnya perguruan tinggi itu tidak tempatnya bukan di merek. Dulu saya pernah menanyakan ini karena salah satu, misalkan kita punya logo suatu prodi, kemudian dibuatkan merek, nah ini tidak ada pilihan untuk melakukan permohonan dengan menggunakan akun perguruan tinggi. Karena ternyata merek ini memang diperkhususkan untuk UMKM. Kalaupun dia non-UMKM, nah dia ini biayanya, kalau UMKM dia 500.000, kalau non UMKM 1.800.000. Jadi merek ini memang khususnya memang untuk UMKM. Nah di sini ada contoh yang contoh produk yang sukses dengan merek. Nah di sini saya mencantumkan kebab Turki Baba Raffi. Nah di sana waktu itu yang mengajukan, kalau saya lihat di dokumennya, dia itu Bapak Hendy Sutiono. Nah, dia kan mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya kebab Turki Baba Raffi. Nah, itu kan sangat banyak sekali cabangnya. Nah, dari sana kan dia juga mendapatkan penghasilan dari mereknya tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang lain banyak. Kemudian ada Starbucks. Nah, ini juga gitu, dia cabangnya juga banyak sekali. Hanya dari perolehan atau hanya dari mereknya saja. Nah, dia mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Kemudian untuk desain industri. Nah, untuk desain industri ini biasanya dia bersifat suatu keindahan ya, estetikanya. Kemudian untuk sifatnya konstitutif, first to file, ini hampir sama dengan paten tadi. Kemudian fiturnya thinkable dan inthinkable. Kemudian dia lebih cenderung ke aspek estetika. Kemudian durasi perlindungannya dia 10 tahun. Dokumen-dokumennya hampir mirip dengan yang pengajuan sebelumnya, KTP, NPWP ini pasti, kemudian ada form-formnya, kemudian ada salinan akta perguruan tinggi, SK pendirian sentra KI, kemudian objek yang menjadi permohonan dia adalah gambar. Nah, biasanya pada desain industri ini ada gambar tampak samping, gambar tampak belakang, nah itu diminta semua, gambar dari semua sisi. Nah, ini biaya permohonan untuk perguruan tinggi, kalau dia hanya satu desain yang dia ajukan, itu adalah 250.000. Tapi kalau dia merupakan satu kesatuan, jadi kalau yang sudah pernah didaftarkan oleh STIKI, itu desain industri gameboard. Jadi gameboardnya Jatra kemarin itu, nah gameboardnya
Jatra itu kan ada papannya, kemudian ada kartunya, kemudian mungkin ada permainan lainnya. Nah, itu makanya kita mendaftarkannya dia satu kesatuan. Nah, itu 550. Kemudian bisa juga kalau misalkan kartu itu kita desain sendiri, misalkan kartu itu kita desain sendiri, nah kartu itu yang didaftarkan. Jadi hanya satu dari keseluruhan. Nah, itu kita bayar pajaknya 250. Nah, untuk permohonan umum 800 sampai 1.250.000. Kemudian selanjutnya indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini dia cenderung ke kekhasan dari suatu daerah. Nah, di sini sifatnya dia konstitutif, first to file, fiturnya sensibel, lingkupnya ialah produk yang kualitas atau karakteristik suatu daerah tertentu. Kemudian durasi perlindungannya ialah selama kondisi geografisnya itu tidak berubah. Kemudian biaya permohonannya ini ada dua ya, ada permohonan sama substansif. Nah, ini 450, substantifnya ialah 1 juta. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya dapat di halaman DJIP. Ini yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis. Nah, di sini ada susu kuda Sumbawa, kemudian Kintamani, kopi Bali. Nah, masih banyak contoh yang lainnya juga yang merupakan kekhasan dari suatu daerah. Kemudian di sini ada yang berikutnya ialah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di sini sifatnya juga konstitusi first to file, kemudian sensibel fiturnya, kemudian lingkupnya ialah tata letak dan interkoneksi semikonduktor. Durasi perlindungannya 10 tahun, kemudian dokumennya untuk objeknya dia berupa salinan gambar atau foto serta uraian dari desainnya. Kemudian biaya permohonannya ialah 400 sampai 700.000. Nah, ini untuk desain tata letak sirkuit ini juga sebenarnya bukan untuk perguruan tinggi, jadi ini lebih dikhususkan untuk UMKM. Kalau UMKM dia 400.000, kalau dia non UMKM itu adalah 700.000. Nah, KI berikutnya ialah ada rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini sifatnya ialah kontraktual. Jadi maksudnya kontraktual ini kalau rahasianya sudah bocor berarti dia habis masa durasi perlindungannya. Kemudian tangible dan intangible. Kemudian untuk lingkupnya dia bebas. Nah, durasi perlindungan dia sampai diketahui resep rahasianya. Selama dia tidak diketahui berarti dia terlindungi terus. Kemudian biayanya di sini adalah biaya pengalihan hak. Jadi biaya pengalihan haknya di sini ada sekitar 200 sampai 400. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk rahasia dagang seperti Coca-Cola, Kiranti, KFC. Nah, kemudian produk macam KI ya, macam KI yang ke-9 ini adalah hak cipta. Nah, di kampus kami lebih banyak yang produk hak cipta ini. Karena di STIKI itu kan ada 4 jurusan, TI, SI, MI, sama DKV. Nah, mereka lebih banyak menghasilkan program komputer, jadi kita lebih banyak mempunyai sertifikat hak cipta di sini. Nah, sifat fitur sama lingkupnya dia deklaratif, jadi maksudnya deklaratif itu muncul bersamaan dengan tanggal penerimaan. Nah, untuk proses hak cipta ini cukup cepat. Biasanya kita mendaftar, kemudian kita langsung bayar, 2 jam kemudian sudah terbitlah sertifikat. Jika yang memvalidasi di bagian sana cepat juga. Kalaupun lama itu paling enggak itu 1 hari. Jadi kita daftar sekarang, besok sudah dapat. Kecuali kalau kita ada revisi. Kemudian untuk fiturnya sensibel, lingkupnya bebas, durasi perlindungan ini seumur hidup pencipta sampai 70 tahun pasca kematiannya. Kemudian untuk form-form dokumen yang dibutuhkan, nah ini hampir sama formnya, permohonan, surat kuasa, surat pengalihan hak cipta. Nah, untuk dokumen-dokumennya perguruan tinggi ialah salinan akta, kemudian sama SK pendirian STIKI. Nah, untuk biaya untuk perguruan tinggi ini
beragam ya kemarin. Kalau misalkan seperti modul itu biaya pembayaran pajaknya itu 200.000. Tapi kalau produknya sudah masuk ke jenis program komputer dia itu pembayaran pajaknya 300.000. Nah, kalau misalkan kita permohonan umum itu biayanya 400.000 seperti modul. Kemudian untuk program komputer itu 600.000. Nah, di sini adalah file-file yang dibutuhkan, file dari objek permohonan dari hak cipta, karena jenisnya hak cipta ini banyak sekali. Nah, di sini saya lampirkan semuanya. Jadi ini kalau kita pas pengajuan di bagian bawah sendiri itu ada form-form apa yang harus diupload. Nah, ini saya ambil dari sana. Jika dia berupa buku, nah dia mintanya adalah PDF. Nah, mungkin yang bagian ini bisa dibaca sendiri. Nah, untuk program komputer ini bukan source code-nya yang diminta, tapi aplikasinya kita, mungkin aplikasi kita sudah di-upload di Play Store, kemudian link Play Store-nya itu masuk dalam buku manual penggunaan program. Nah, cukup hanya itu saja yang didaftarkan pada program komputer. Kemudian, kalau misalkan program kita belum di-upload di Play Store, itu biasanya kita menguploadnya di Google Drive sendiri, di Google Drive-nya individu, kemudian itu yang kita share dan kita masukkan di buku manual penggunaan programnya. Nah, ini jenis ciptaannya lumayan banyak untuk hak cipta. Nah, kemudian ini adalah pengalaman-pengalaman kami waktu itu saat mencari luaran lain dari skripsi. Jadi waktu itu kita setiap skripsi atau TA yang sudah dibuat oleh mahasiswa STIKI itu yang pertama itu harus dipublikasikan. Nah, selain dipublikasikan, mereka itu juga tidak diwajibkan sih, untuk saat ini belum diwajibkan, mereka itu harus dihak ciptakan. Nah, untuk menghak ciptakan itu salah satu caranya kalau misalkan dia produknya bukan program komputer, nah itu ialah membuat video trailer. Nah, itu yang dilakukan pada Gameboard. Jadi video trailernya itu bisa dihak ciptakan, sementara board game ya. Sementara board game-nya itu bisa didaftarkan dalam desain industri. Atau mungkin bisa juga membuat buku petunjuk atau buku ajar atau yang lainnya yang terkait dengan TA-nya. Kemudian satu produk didaftarkan dalam beberapa KI. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Sela. Jadi Jatra yang dibuat oleh Sela itu kemarin kita daftarkan ke 2 macam KI, yaitu hak cipta sama desain industri. Kemudian selain dari produk-produk skripsi atau TA dari mahasiswa, di STIKI itu juga mendaftarkan produk dari hasil lomba atau dari tugas kuliah pun itu bisa juga didaftarkan ke KI untuk mendapatkan minimal sertifikat hak cipta. Sehingga kepemilikan hak cipta di perguruan tinggi lumayan banyak. Kemudian di sini ini adalah referensi. Jadi misalkan kita ingin memiliki sertifikat paten, apa sih yang kita bisa lakukan? Kira-kira apa sih yang bisa kita buat? Nah, itu bisa dilihat di link-link ini. Jadi misalkan kalau saya di bidang matematika, nah kemarin itu saya mencarinya ini di djip.go.id. Kemudian kalau untuk matematika kira-kira apa sih yang bisa dipatenkan? Nah, di sana itu ada produk yang masih proses didaftar. Nah, kita bisa melihat atau memfilter dia melalui filter yang didaftar. Nah, kemarin itu contohnya yang dipatenkan itu ialah alat peraga atau alat pembelajaran yang inovatif. Nah, itu ada beberapa produk yang di sana itu yang sudah mendapatkan paten. Kemudian ini referensi lain yang gratis juga, ini patents Google.
Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi dari sana. Nah, berikutnya saya lanjutkan ke contoh paten. Nah, ini contoh paten ini ialah miliknya Novan. Ini awalnya ialah TA dari Novan. Kemudian pembimbingnya Pak Gufrendi sama Pak Febri. Nah, judul TA-nya itu awalnya ialah prototipe penjemur pakaian otomatis berbasis microcontroller Arduino dengan metode naif Bayes serta menggunakan itu sensor LDR dan sensor kelembapan udara DHT11. Nah, ini awalnya kita nggak ada inisiatif untuk mempatenkan ini waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu kita itu mendapat insentif ini ya, penguatan sentra KI, sehingga kita itu harus membuat janji output ialah 2 paten. Nah, sehingga paten yang kita ambil itu ialah dari produk TA ini. Nah, ini sudah dipublikasi. Waktu itu kita juga sedih juga, waktu itu ini sudah dipublikasi karena memang kita tidak berniat untuk mempatenkan. Sehingga setelah konsultasi dengan beberapa orang, beberapa orang sentra KI waktu itu, jadi saya ke ITN juga waktu itu konsultasi di sana, akhirnya terbentuklah dia 2 paten, yaitu alat penggerak otomatis sama lengan mekanis. Mungkin Mas Novan bisa share tentang produknya sekilas saja. Halo Mas Novan. Mas Novan. Halo, ya. Novan. Halo. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Novan. Oke, silakan Mas. 15 menit kalau bisa Mas ya. Iya, perkenalkan saya Novan Satria Yoga Suara. Saya alumni STIKI lulus tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan sekilas dari produk TA saya, yaitu penyemur pakaian otomatis berbasis mikrokontroller Arduino dengan metode naik bias serta sensor LDR dan sensor kelembapan udara DHT11. Pertama, saya tidak nyangka bisa TA saya itu bisa didaftarkan hak paten dari pihak kampus saya STIKI Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana TA saya bisa didaftarkan hak paten. Yang pertama, saya membuat yang namanya penggabungan antara microcontroller Arduino dengan metode naif bias. Di situ adalah bagaimana dua sensor sebagai parameter, yaitu kelembapan udara dan DHT11. LDR dan DHT11 itu bisa belajar berdasarkan kecenderungan alam di setiap daerah. Jadi alat tersebut jika diletakkan di daerah, misalnya di daerah Batu, Malang dengan di daerah Jakarta, itu akan beda hasilnya, outputnya. Karena si alat tersebut bisa belajar sendiri dengan menggunakan bantuan metode naif bias serta data latih dari hasil penelitian selama 1 bulan, yaitu kemudian dari situ juga ada yang namanya alat penggerak, yang di situ ada yang namanya lengan mekanis, di mana lengan mekanis itu berfungsi untuk menggerakkan atau hasil output dari si Arduino, yaitu sebagai microcontroller tadi. Jadi lengan mekanis itu didesain supaya bisa bergerak secara mudah. Jadi tidak menyulitkan si motor servo pada saat itu sebagai output dari si Arduino. Jadi dari TA saya itu ada 2 hasil yang setelah didiskusikan kemarin sama STIKI Malang yang berada di ITN juga, itu berhasil jadi 2 hak paten. Jadi yang pertama adalah si otaknya itu, si Arduino itu
dengan berbagai macam algoritma dan hasil perhitungan. Kemudian yang kedua adalah lengan mekanis yang ada di alat penggerak tersebut. Jadi dari TA tersebut dapat dijadikan atau dipecah menjadi dua bagian untuk bisa didaftarkan paten oleh pihak Stiki Malang. Mungkin dari saya seperti itu penjelasan singkat mengenai tugas akhir dari saya sendiri. Iya, terima kasih Mas Novan Ya. atas waktu dan kesempatannya juga bisa ikut membantu share dengan rekan-rekan yang ada di sini ya. Iya. Kemudian ya terima kasih sudah menghasilkan 2 paten jadi 1 skripsi. Mas Novan ini menghasilkan 2 paten dari otaknya sama lengan mekanisnya. Kemudian terima kasih Mas Novan. Kemudian langsung ya Bu Amina kita langsung langsung saja ke contoh yang desain industri. Mbak Cela ini hasil skripsinya masuk dalam KI atau didaftarkan sebagai desain industri dan hak cipta, jadi bisa menghasilkan 2 dari skripsi Mbak Cela. Halo Mbak Cela, masih monitor? Mbak Cela. Iya, halo. Ya, ya terima kasih Mbak Cela. Langsung berbagi sama teman-teman yang ada di sini. Disebutkan dulu juga dari prodi apa, produknya apa, dan diceritakan bagaimana dengan KI yang sudah didapat oleh Mbak Cela. Silakan Mbak. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, nama saya Cela Dwi Pramesari. Saya alumni Desain Komunikasi Visual angkatan pertama ya, tahun 2014-2018. Di sini saya mendapatkan 2 KI, yaitu video trailer Jatra dan desain industri game Jatra. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai Jatra ini. Jatra ini adalah sebuah board game tentang jajanan tradisional. Lalu ide dasar pembuatan dari Jatra ini berasal dari permasalahan yang ada di sebuah sekolah dasar, di mana di dalam pelajarannya terdapat bab yang membahas mengenai jajanan tradisional. Pada saat saya melakukan wawancara, anak-anak sekolah dasar tersebut masih bingung dan masih belum bisa menjelaskan atau menyebutkan lebih dari 3 jenis jajanan tradisional. Sebenarnya informasi tersebut bisa didapatkan dari orang tua, akan tetapi orang tua mereka hanya memberikan barang tanpa ada penjelasan lebih detail seperti itu. Lalu di dalam board game ini juga saya beri supaya relevan dengan target saya berikan story supaya pemain yang yaitu targetnya anak-anak bisa lebih menjiwai dalam bermain permainan ini. Juga kenapa board game, supaya anak-anak bisa belajar dengan cara yang menyenangkan tanpa ada paksaan seperti itu. Terus di dalam board game ini juga ada nggak cuman hanya gambar dan nama saja, tetapi juga filosofi terbelakangnya juga ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jajanan. Jadi anak sekolah dasar ini mereka bisa mengetahui lebih detail lah mengenai jajanan-jajanan tradisional yang ada.
Lalu untuk video trailer Jatra itu lebih pada alur bermain sih. Lebih dijelaskan lebih detail di sana di videonya. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, cukup ya Mbak Sela ya? Ya, Iya, baik. Terima kasih Mbak Sela. Jadi terima kasih ya Mbak Sela atas waktu dan kesempatan. ya Pak. Semoga semuanya barokah ya. Ya, Baik, Bapak Ibu, ya. ya Bapak Ibu dosen yang saya hormati, di sini ada dari Yunisma, ada Bu Fajar, Pak Eko Unitri, terus teman-teman yang lain yang dari Batam, ya dari Surabaya tadi, dari Malang juga banyak, dari Forum Dosen Kota Malang. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, pada masa bersama Bapak Ibu waktu itu kita S1 kan belum booming yang namanya kekayaan intelektual ini. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu. Ini kan sudah muncul untuk anak-anak bimbingan kita. Jadi kesempatan. Kadang satu skripsi itu bisa lebih dari satu. Ini kesempatan sekali. Bahkan lebih dari 2 pun memungkinkan nanti. Sangat-sangat memungkinkan. Terutama yang memiliki produk beberapa tipe seperti yang di kafe tadi. Jadi sangat-sangat memungkinkan Bapak Ibu. Nanti kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Masih ada satu lagi. Kita ambil yang Mas Rifai. Nah, ini juga hasil skripsinya masuk ke hak cipta. Selamat siang Mas Rifai. Iya, baik. Selamat siang. Silakan Mas Rifai. Jadi di sini sebenarnya bukan dari skripsi ya Pak, tapi waktu kemarin itu prodi saya merupakan dari tugas UTS Pak, UTS pada pemrograman web. Nah, oh iya, datanya salah. Iya. Ya, jadi hasil kuliah ya ini. Iya. Iya, silakan Mas. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Rifai. Saya mahasiswa STIKI angkatan 2018. Jadi program yang saya buat adalah mengenai kasir ya. Kasir lebih ke sistem informasi untuk kasir fast food. Jadi konsepnya sebelumnya ini idenya muncul dari ketika sering pesan karena juga butuh makan anak kos mungkin ya pesan di restoran seperti itu banyak dari kasir akan memberikan kayak seperti struk pesanan. Jadi struk pesanannya ditulis kemudian baru diberikan kepada kasir. Nah, dari sini idenya kan kalau ribet ya kalau seperti itu. Jadi idenya saya kembangkan, ini boleh share screen nggak Pak? Iya boleh, silakan. Baik, baik, tampilannya seperti ini. Jadi semisal ada orderan masuk, namun kita tahu kalau semisal di yang umum adalah si kasir akan menuliskan pesanannya baik berupa struk baru diberikan kepada bagian dapurnya. Sementara di sini saya membuat untuk seperti ini.
Jadi ada dua bagian, ini untuk bagian yang kasir, sedangkan yang ini untuk bagian yang di dapur. Nah, seperti ini. Misalnya ada orderan masuk, nah maka akan masuk ke bagian dapur, seperti ini akan masuk. Kemudian di dapur akan mulai memproses hingga sampai selesai. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu mungkin. Bu. Ya, baik, Mas Rifai. Terima kasih ya Mas Rifai atas waktunya untuk bisa berbagi di sini. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan lagi, sudah selesai ya Bu Aminah yang untuk mahasiswanya? Iya. Ya, silakan. Di-share lagi dong ya. Iya, sebentar. Ya, sambil menunggu. Oh, ini sudah. Tadi sudah ya. Ini contoh hak cipta tadi. Ini Rifa ini sebenarnya punya dua produk sebenarnya. Ada sistem informasi kasir fast food sama sistem informasi karya inovatif. Dan dia itu bergabung dengan berbagai jurusan. Nah, khususnya yang untuk sistem informasi karya inovatif ini dia ada anak TI, ada anak SI, sama anak MI. Dia menciptakan satu produk. Dan ini keenam namanya itu dia dituliskan semua dalam sertifikat. Nah, kemudian ini ialah untuk materi. Untuk materi bisa di-download di link berikut. Kemudian saya minta tolong untuk Bapak Ibu untuk daftar kehadirannya itu dengan melalui kuesioner yang ada di sini. Jadi nanti rekap kehadiran berdasarkan kuesioner yang diisi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa saya kembalikan ke Pak Subari, mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ya, ini slide-nya biarkan Bu Aminah. Oh iya. Supaya sambil saya tulis juga untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan melihatnya karena ada beberapa kendala yang di chat tadi, mulai dari putus-putus, kemudian tidak terdengar, bisa memberikan recordingnya Bapak Ibu untuk materi. Itu linknya sudah saya share Bapak Ibu di chat. Nah, silakan bisa ya. Terima kasih Mas Astru Sani yang sudah bantu juga memberikan linknya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik materi, klik kuesioner, silakan diisi. Sambil mengisi kita masuk ke tanya jawab. Nah, tanya jawab sekali lagi formatnya Bapak Ibu ada apa namanya di chat, jadi supaya nanti tidak berkeluhan LPPM, kemudian bertanya siapa, nanti saya moderatori supaya nanti tidak saling bersautan. Silakan bisa interupsi dulu di chat ya, sambil link yang sudah di share juga oleh Mas Asrul Sani ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Silakan Bapak Ibu. Bisa dengan format LPPM, bertanya, bisa dengan interupsi. Bapak Ibu bisa berikan di chat ya. Saya Pak, oke, Bu Esti dari Untak dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Silakan Bu, boleh bertanya sambil share screen. Nah, supaya ini kan kelebihannya kita video conference sambil berbagi materi atau material dari masing-masing yang ingin ditanyakan. Waktu saya persilakan dulu untuk Bu Nuril Esti dari Universitas 17 Agustus
Surabaya. Monggo Bu. Bentar Pak, ini saya mau share screen tapi opsinya Iya. kok ada ya Pak Yang ya? berminat tolong share screen-nya dimatikan. Nah, silakan Bu. Sudah bisa share screen. Bu Nuril FT ini tahunya dari BC saya yang di LLDP 7 ya Bu ya? Oke Pak, ini sudah kelihatan Pak? Belum. Masih proses mungkin Bu. Tapi memang butuh beberapa detik untuk bisa sampai ke semua. Ini Bapak sudah Ibu kelihatan? dulu. Ya, Bu Nuril FT sudah masuk Bu. Silakan. Ini, Bu, yang ingin saya tanyakan, saya kan penelitian saya kemarin membuat sebuah robot Omni seperti ini. Berarti desain rancangan ini bisa diusulkan untuk mendapatkan yang ini, desain industri ya Bu ya. Kan tampak depan, belakang, atas sudah terdeskripsi dengan baik di sini. Ini membuat apa Bu? Ini membuat robot, Bu. Oh, robot. Ya. Kemudian mekaniknya. Jadi kan selama ini saya ketika membuat robot mendesain mekaniknya dulu, tapi selama ini tidak pernah saya ajukan ke Haki sama sekali gitu. Oh gitu. Kira-kira robotnya mungkin punya fungsi apa gitu Bu? Kalau ini fungsinya itu mengantarkan barang, jadi seperti robot warehouse untuk di pergudangan. Jadi nanti di atasnya kita beri barang, dia nanti mengantarkan ke rak atau lemari yang nomor berapa, seperti itu. Oh, kalau menurut saya sih bukan ke desain industri Bu, ini bisa didaftarkan ke paten sih menurut saya. Oh gitu, lebih ke malah lebih ke paten, bukan paten sederhana ya, yang memang paten. Tapi mungkin nanti bisa dicari lagi sih, karena kan robot ini juga banyak yang sudah diproduksi. Kira-kira yang inovasi yang khusus dari Ibu itu nanti bisa di searching lagi, kira-kira bedanya dengan yang lain itu apa. Maksudnya bedanya yang lain itu bedanya produk yang serupa tapi yang sudah dipatenkan. Nah mungkin nanti bisa di searching di sana gitu. Jadi untuk deskripsinya ini lebih detail ya Bu ya, bukan hanya dari segi desain mekanik tapi juga dari keseluruhan fungsinya. Iya, keseluruhan fungsinya. Oh gitu. Gini Bu kalau gitu. Ya, nanti biasanya Bu melalui proses patent searching dulu, Ibu. Kayaknya memang bukan patent sederhana ini ya, karena di kompleks gitu Bu. Tapi sangat-sangat memungkinkan Ibu. Kalau memang ini hasil penelitian itu kan biasanya kita tidak menjiplak atau tidak meniru mekanisme yang sudah pernah diterbitkan. Cuma kadang sering kita ada beberapa yang menurut kita itu unik, waktu di patent searching itu ternyata ketemu. Nah, karena begitu banyaknya orang yang sebenarnya sudah membuat sebuah paten. Jadi saya doakan Bu, semoga patennya juga segera terproses sehingga Ibu nanti bisa termanfaatkan untuk prosesnya ini. Terima kasih Bu. Mungkin saya mau menambahkan Pak Subari, kayaknya bisa juga masuk desain industri, tapi bukan di bagian itunya, mungkin lebih ke penampilan robotnya pas tampak luar, itu mungkin lebih bisa ke desain industri untuk yang penampakan luarnya. Jadi seperti setelah diberi casing Bu ya? Iya. Kan masih angka dalamnya aja. Iya, kalau dalamnya itu bisa dipatenkan. Ya Bu, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bu Nuril Esti Komaria dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Monggo berikutnya untuk yang ngisi kuesioner, silakan tinggal klik, ada beberapa link yang sudah di-share di chat. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau mahasiswa mungkin kaitannya sama skripsinya,
Silakan rekan-rekan mahasiswa. Ini mahasiswa yang bergabung dengan mahasiswa dari Siki dan ada mahasiswa dari luar atau Bapak dosen yang dari Batam. Nah, gimana Pak? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada lagi? Atau sudah merasa cukup? Ini masih bisa dikatakan pengantar ya Bapak Ibu untuk menjadikan produk skripsi supaya bisa menjadi supaya bisa mendapatkan sertifikat HI. Bu Erma, saya dari UKM Binaan telah membuat desain batik dan sudah berhasil mendapatkan hak cipta yang saya tanyakan. Bagaimana kedudukan hak cipta tersebut secara hukum dan ekonomis pada desain batik tersebut? Silakan Bu Aminah. Oh iya, kedudukan hak cipta secara hukum. Ya, Jadi benar. Bu Erma Yuliati ini dari mana tadi? UKM Binaan. UKM Binaan. Bukan universitasnya. Oh, Halo. dari universitasnya. Ya. Halo Bu Erma menyimak. Oh dari Untak Surabaya juga. Silakan Bu Aminah. Untuk kedudukan hak cipta secara hukum dan ekonomis, jadi hak ciptanya ini otomatis melekat pada ini ya, pada penciptanya itu sendiri. Dan kalau misalkan itu diproduksi, misalkan sudah ada UMKM yang memproduksi itu, jadi nanti mungkin bisa ada pembagian royalti Ibu di sana untuk dari segi ekonomisnya. Untuk hak ciptanya waktu itu ada pengalihan hak atau milik individu tuh. Bu Erma, Bu Yuliati, kalau skripsi diajukan hak cipta itu milik individu. Kemudian dari milik individu itu terus akhirnya diproduksi kah Bu ya? Nah, kalau misalkan dari milik individu kemudian dia diproduksi, jadi nanti dia akan kebagian royalti dari hasil produksinya itu. Nah, mungkin kalau di sana berarti pembagiannya antara pemilik sama pemilik sama siapa? Produsernya. Oh, belum dikomersialkan. Tapi dia milik individu tanpa pengalihan hak cipta kan ya Bu ya? Kalau misalkan dia hak ciptanya individu itu sendiri, ya berarti dia melekat pada penciptanya. Kemudian kalau misalkan ada pengalihan hak, mungkin dari perguruan tinggi mungkin. Nah, berarti dia itu mungkin untuk produksinya atau perguruan tingginya yang membantu untuk menjembatani dengan produksinya. Nah, berarti dia kalau ada pengalihan hak, jadi perguruan tinggi juga mempunyai ini Bu, kepemilikan di hak ciptanya selain dia penciptanya itu sendiri. Cukup jelaskah Bu Erma?
Halo, Bu Erma? Apabila ada pihak lain yang menggunakan, oh iya Bu, bisa menuntut. Jadi kalau memang sudah keluar sertifikat hak ciptanya, misalkan digunakan tanpa seizin penciptanya, nah itu bisa dituntut memang. Mungkin saya punya cerita ya. Salah satu dulu itu ada kejadian, salah satu peristiwa sticky, dia itu download buku dari saya kurang tahu dari mana, dari luar negeri seingat saya. Kemudian rencananya itu dia untuk dikonsumsi dia sendiri. Dikonsumsi untuk dia sendiri, kemudian dia taruh hasil downloadannya itu di Google Drive, nya dia, tapi dia lupa menyeting untuk privat. Jadi akhirnya publik itu bisa mendownload buku itu. Kemudian yang dapat teguran adalah Sticky waktu itu. Nah, untungnya belum dituntut ya waktu itu, karena mahasiswanya sendiri itu juga nggak mengerti hal itu. Jadi waktu itu Sticky dikirimi email oleh yang pemilik buku di sana, kalau ada salah satu mahasiswa Sticky itu yang mengalami kasus tersebut. Jadi minta supaya dia tidak nge-share. Jadi awalnya itu bukan langsung menuntut, tapi masih teguran secara lisan. Nah, mungkin yang karena ya memang seperti itu, mahasiswa kita nggak tahu menahu soal hak cipta. Kemudian dari teguran lisan itu baru kita menyikapinya, kemudian ngasih tahu dia, kemudian sudah selesai. Untung selesai masalahnya, nggak sampai ke dituntut gitu untungnya. Itu salah satu pengalaman yang pernah kita alami. Baik. Ya, terima kasih Bu Amina. Bu Erma, jelas Pak, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Baik Bu. Kemudian berikutnya dari Pak Eko Budi Santoso ini. Karena sinyalnya tidak stabil, tidak apa-apa Pak, bisa dituliskan di sini. Yang ditanyakan Bu Amina untuk Pak Eko, untuk buku ajar mohon diberi penjelasan, mulai dari awal sampai akhir, termasuk apa saja yang diupload. Terus seandainya di tempat kami belum ada sentra KI, bisakah lewat Sticky? Berapa kira-kira biayanya? Ini kalau ngomong buku ajarnya juga panjang Pak ya, tapi nanti bisa dirangkum Bu Amina, karena kita biasanya buku ajar sendiri nanti yang buku ajar. Tapi nggak apa-apa, ini dirangkum pertanyaan dari Pak Eko Budi Santoso. Pak Eko Budi Santoso tadi dari perguruan tinggi mana nih? Halo Pak Eko Budi Santoso. Apa Unitri? Bukan Pak? Pak Eko Unitri. Ya, dari Poltek Surabaya. Nah, terima kasih atas partisipasinya Pak Eko, Poltek Sakti Surabaya. Silakan Bu Amina. Iya, untuk buku ajar saya pernah ya ciptakan buku ajar. Waktu itu tidak ada format khusus untuk buku ajarnya. Jadi yang dikumpulkan ialah softfile buku ajar tadi. Nah, kalau misalkan dia softfile-nya itu filenya sangat besar, nah softfile-nya itu bisa diupload di Google Drive. Kemudian kita membuat seperti butuh petunjuk manual, jadi ada cover, ini tuh covernya tentang buku ini. Kemudian nanti ada link yang mengakses ke buku ajarnya tersebut. Nah, itu untuk menciptakannya kurang lebih seperti itu. Kalau formatnya, format khusus untuk buku ajar sendiri itu tidak ada. Dari KI-nya ya, dari DJKI-nya itu tidak ada format khusus untuk buku ajar yang diupload langsung ke file bukunya. Kemudian kalau mendaftar ke sentra HKI sebenarnya itu apakah harus ber-ISBN? Oh, iya, saya pernah tanya masalah ini waktu mengikuti pelatihan. Ternyata antara ISBN sama hak cipta itu beda. Jadi dia itu sama-sama perlindungan, tapi dia itu beda. Jadi kalau pada suatu buku itu dia bisa di ISBN kan, bisa juga di hak ciptakan. Jadi mendapatkan dua macam hak cipta. Jadi nggak harus dia beri ISBN. Kemarin saya membuat modul
modul itu isinya hanyalah topik satu subbab kayak satu bab kayaknya. Topiknya hanya satu bab dan itu saya coba ciptakan, ternyata bisa juga. Ya, terkait dengan apakah bisa daftar di STIKI, Bu, dan biayanya? Kalau saran saya sih, kalau misalkan dari perguruan tinggi, itu mending dari perguruan tingginya sendiri, itu membuat akun Sentra KI, atau mungkin bisa dimulai dari Bapak Eko Budinya dengan pengajuan SK Sentra KI, karena pengajuannya sangat mudah sekali. Tapi kalau misalkan minta bantuan kita, monggo, nggak apa-apa. Dan pengajuannya dari pengalaman kemarin ternyata diprioritaskan, diterima bagi perguruan tinggi yang belum memiliki sentra KI, gitu ya, Bu ya? Apa itu, Pak? Pengajuannya diprioritaskan bagi yang belum memiliki sentra KI, pengelolaan pertama kemarin. Apa itu, Pak, pengajuan? Bukan pengajuan sentra KI tadi. Oh, alah, pengajuan sentra KI. Meskipun pengajuan sentra KI-nya mudah, bisa melalui DJIP itu tadi, link DJIP yang saya share di slide agak-agak ke belakang tadi. Nah, di sana ada pengajuan akun eCipta namanya. Ya, baik, cukup Bu Aminah. Berikutnya aja ya, karena masih ada. Ini ada dosen yang bertanya dari Pak Mahendra Wibawa. Salah satu peluang yang paling besar dari Bapak Ibu dosen adalah hak cipta. Sharing pengalaman saja, saya pernah iseng membuat lagu. Nah, Pak Mahendra ini suka komposer ya, membuat lagu untuk digunakan pada saat kegiatan mahasiswa dengan spontan, dan itu sudah dapat didaftarkan pada cipta. Jadi pekerjaan membuat lagunya tadi itu saja sudah bisa didaftarkan ke hak cipta. Saya pikir apapun bentuknya, entah itu sebuah puisi, gambar, atau aktivitas berkesenian lainnya, sangat berpeluang besar. Pak Mahendra melakukan ini. Pak Mahendra background-nya adalah dosen desain komunikasi visual di STIKI Malang. Jadi keisengannya atau membuat komposer lagu hobinya tadi itu akhirnya membuahkan hasil bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Jadi benang merahnya Bapak Ibu semuanya pasti punya potensi itu, baik karya sesuai bidang Bapak Ibu untuk bisa didaftarkan ke hak cipta. Baik, berikutnya Bu Fajar. Bu Fajar Mulyani, ya, selamat siang. Ini teman saya juga yang dari Yunisma, Malang. Gimana kabarnya, Bu? Oh, nggak mute ya. Bagaimana membuat akun untuk HKI perguruan tinggi? Prosedurnya seperti apa? Apakah ada SOP tertentu atau ada pijakan-pijakan yang harus diikuti? Silakan Bu Amin. Pengalaman saya sih untuk pengajuan itu butuh SK dari ketua tentang SK pembentukan sentra KI. Orang yang terlibat nggak perlu banyak-banyak sih sebenarnya. Kemarin punya kami itu pengajuannya itu kita hanya menggunakan 3 orang saja. Jadi dengan menggunakan minim orang sekali untuk pengajuan akunnya waktu itu. Nah, untuk pengajuannya itu lewat DJIP, sebentar saya cari dulu. DJIP, kemudian di share aja Bu, nggak apa-apa ditunjuk. Oh iya ya. Ya, sambil nunggu Bapak Ibu jangan lupa kuesionernya segera diisi di Google Form-nya, tinggal disubmit. Maka kehadiran Bapak Ibu itu yang akan kita berikan link, baik link dari apa yang sudah kita lakukan, materi dan e-sertifikat. Ya, Bapak Ibu monggo diisi kuesionernya, monggo disimak ini yang di-share atau yang ditunjukkan oleh Ibu. Nah, ini untuk pengajuan AKI eCipta. Nah, ini website yang dikunjungi djip.go.id. Nah, kemudian di sini itu ada nah ini registrasi akun hak cipta pada e-filing KI. Sudah share ke window-nya. Oh, nggak muncul, Pak. Sudah share ke window browser. Oh, sebentar.
Sudah muncul? Ya. Sudah muncul tadi, Pak. Sudah, saya kelihatan kok tadi. Ya, Nah, ini kemudian e-filing KI, kemudian registrasi akun hak cipta. Jadi akun hak cipta sama akun paten ada pengajuannya sendiri-sendiri. Nah, yang ini untuk akun hak cipta, kalau nggak salah di sini butuh KTP waktu itu. Nah, di sini waktu itu pakai KTP saya, kemudian di halaman berikutnya kalau sudah diisikan semua ini muncul SK. Nah, itu SK-nya kalau Stiki kan ada ketua ya. Jadi itu SK-nya saya minta ke ketua Stiki untuk mendapatkan akun hak cipta itu. Nah, awalnya dari sana, kemudian akhirnya akun itu digunakan oleh dosen untuk mengelola KI-nya dosen yang ada di Stiki gitu. Dan ini juga bisa, untuk akun ini bisa digunakan juga secara pribadi, tapi kalau secara pribadi nanti kena biaya yang umum, bukan yang perguruan tinggi. Kira-kira paham, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas kah? Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Bu Bajar sudah ya? Nggih, Bu Bajar, terima kasih. Dari marketing Untak. Waduh, siapa ini saya juga nggak tahu dia. Mohon maaf saya barusan. Oh, bukan pertanyaan. Sudah Bu, sudah saya berikan linknya. Monggo. Terus dari Pak Tom Wahyudi. Nah, ini dari mana? Mahasiswa apa dosen? Tentang buku yang sudah beri-ISBN tadi, apakah ISBN itu sendiri belum dianggap hak cipta? Tadi kayaknya sudah dijelaskan, Mbak. Monggo Bu, diulang lagi. Iya, jadi untuk buku sendiri itu dari ISBN saja ternyata seharusnya dia itu sudah terlindungi hak ciptanya. Tapi kalau mau didaftarkan di hak cipta pada DJIP itu boleh, Pak. Jadi mempunyai hak cipta sama mempunyai ISBN itu boleh, dibolehkan. Mungkin ada undang-undang lagi, Pak Tom? Cukup, Pak Tom? Ya, kalau bisa mic-nya dibuka, enggak apa-apa. Oh, sudah. Baik, terima kasih Pak Tom Wahyudi. Kemudian dari Bu Erwin Dia. Kalau skripsi diajukan HKI, apakah dosen pembimbing dapat HKI juga ya? Nah, ini perlu dijelaskan karena tadi kan ada dosen pembimbing, ada ko-nya, ada anak yang dibimbing, otomatis satu anak ini yang skripsi, apakah ada dampak, impact-nya terhadap dosen? Silakan Bu Aminah. Iya, untuk produknya skripsi itu dosennya juga mendapatkan sebagai penciptanya. Nah, ini mau dosen pembimbing mau di nama pertama atau mau di nama kedua itu kebijakan kampusnya masing-masing. Kemudian kalau ini yang ditanyakan bukan produk skripsi tapi skripsinya ya. Skripsinya diajukan HKI itu sebenarnya bisa juga skripsi diajukan HKI, tapi tidak disarankan sebenarnya. Untuk pengajuan berupa skripsi, proposal, laporan itu diajukan hak cipta itu diajukan hak cipta itu sangat tidak disarankan sebenarnya. Lebih baik ke produk yang lain. Tapi untuk diajukan itu memang bisa. Erwin Dia, cukup? Baik. Masih di siapa? Baik, lanjut ke Ida Ayu Kartini. Apakah hak paten? Silakan Bu Amin. Yang siapa ini Pak? Yang Bu Ida. Bu Ida. Apakah ada masa paten? Ada masa berlaku kalau dia sudah mendapat sertifikat. Jadi kalau untuk paten, dia itu masa berlakunya 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
Kemudian sedangkan untuk yang paten sederhana dia kalau nggak salah 10 tahun ya, kalau nggak salah 10 tahun. Bentar, saya cek. Iya, 10 tahun. Kalau paten sederhana masa berlakunya 10 tahun. Itu kira-kira Bu Ida yang terkait dengan masa kita lanjutkan dengan Bu Tasfirul. Bu Tasfirul ini dari UNIDU, Universitas UNIDU. Ada dari UNIDU. Anu Pak, mana saya lupa, Jombang gitu sehingga saya. Ya. Oke, baik, dari UNIDU. Oh, dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, nggih, Bu. Selamat bergabung, semoga. Mohon izin sebelumnya. Untuk diajukan. Iya, ini sih kalau misalkan saya lupa ingat waktu kemarin pengisian borang akreditasi itu kalau nggak salah ada dalam rubrik penilaiannya itu adalah hak cipta yang bukan karya tulis, kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghak ciptakan skripsi, nah mahasiswanya dengan sebanyak itu, apakah iya skripsi semua mahasiswa itu akan dihak ciptakan? Jadi tidak disarankan meskipun memang bisa dihak ciptakan. Saya agak lupa sih, kayaknya ada kriteria memang dalam penilaian yang standar 9 kemarin itu gitu memang bunyinya. Kalau hak ciptanya itu ialah selain karya tulis. Kalau misalkan salah, mohon dikoreksi. Saya juga lupa ingat, karena itu ngerjakannya bulan Januari, Desember. Ya. Bu Tafsirul boleh langsung berkomunikasi. Bu Tafsirul. Oh iya, itu Pak, ada yang belum. Pak Ardiana, pertanyaan saya belum direspon. Loh, yang mana ya? Oh ini Pak, kalau buku ajar diajukan Haki, apakah ada format khusus? Tidak ada Pak, tidak ada format khusus. Bu Ardiana ini kayaknya. Oh ini Bu ya, maaf Pak. Maaf Bu. Ya. Iya, nggak ada format khusus yang dikumpulkan kemarin saat pengajuan. Saya pas mengajukan modul itu tidak ada format khusus yang ditawarkan. Jadi nanti pada isian kita nginputkan di formnya itu ada isian. Dia termasuk karya tulis mana, karya tulis. Kalau misalkan karya tulis dia termasuk modul atau ke apa gitu. Dan tidak ada format khususnya di sana. Dewa Diana. Gimana Pak Dewa? Sama-sama Pak Dewa Diana, terima kasih. Cukup berapa ini? 11. Mungkin 2 terakhir ini aja ya Pak ya? Ada lagi? Iya, ada lagi yang bertanya. Masih ada lagi. Ya. Cukup ya? Karena sudah tidak ada yang mungkin. Oh, masih ada yang bertanya. Bu Erwin, silakan Bu. Kalau sudah produk sudah lama dihasilkan, tapi belum pernah diajukan paten,
apakah masih bisa diajukan? Bisa. Mungkin saran saya kita lakukan patent searching dulu. Nah, patent searching itu bisa juga dilakukan melalui website tadi. Mungkin saya share. Linknya ditaruh di nggak perlu dibuka terlalu lama nanti. Oh gitu. Sebentar kok Pak. Nah ini. Nah ini masih di halaman yang sama seperti tadi. Jadi paten yang belum didaftarkan, kemudian apakah bisa didaftarkan? Pasti bisa, tapi dengan kita searching dulu di sini. Mungkin kalau ini ada Pangkalan Data HKI Indonesia, kemudian ini yang WIPO, berarti kalau WIPO ini sudah sedunia, kemudian ini ada ASEAN. Jadi untuk searching paten bisa dilakukan di sini. Nah ini bisa kita cari kategorinya. Nah ini kalau paten bisa tuliskan di sini. Iya. Linknya tolong taruh chat Bu, karena sambil dilihat. Oh begitu, iya. Nah mungkin nanti produknya itu bisa dicari apakah ada yang mirip, ataupun misalkan kalau nggak mirip kita bisa cari bedanya di produk-produk yang sudah dipatenkan di sini. Atau bisa juga melalui Google Paten. Oke, ini kemudian Dias Taufan ini ya, Dias Taufan ini. Saya izin dia di Surabaya. Edukasi meskipun ajuannya tidak melalui sentra HKI institusi. Terima kasih. Apakah bisa dipakai untuk untuk pertanyaannya Bu Dias Taufan, pengajuan hak cipta apakah bisa meskipun ajuannya tidak melalui dijawab dulu. Untuk yang Budia Sustrami, nah ini setahu saya ya, ini masih sepengetahuan saya, karena saya ngisi borang itu juga baru sekali di kemarin ini, 2 kali, ITI sama SI, itu kan ada namanya dosen, dosen yang dalam prodi tersebut. Nah, dosen dalam prodi tersebut itu kalau misalkan dia namanya ada muncul di sertifikat hak cipta, itu bisa digunakan. HKI-nya masing-masing institusi. Bu Aminah tolong di-mute. Yang Bu Aminah. Bu Aminah. Ya. Berarti kalau misalnya saya kemarin kan mengajukan itu melalui IPindo, HKI melalui IPindo, hak cipta, poster, itu tetap bisa diakui di borang akreditasi, nggih? Insya Allah bisa, Bu. Oh baik. Ya. Oh iya. Terima kasih. Ya, saya tambahkan Bu. Oh nggih Pak Fahri. Ya, sertifikat itu kan dari satu sumber Kemenkumham. Jadi kalau itu daftar dari jasa KI, saya katakan jasa KI di luar institusi, itu saya pikir tidak ada masalah. Contoh, dulu kita juga belum punya sertifikat KI, kita mendaftar lewat institusi lain, Bu. Ya sama, tetap sertifikatnya satu. Sertifikat itu ditunjukkan salah satunya adanya ini.
yang diterbitkan oleh Kemenkumham selama bentuk ujiannya. Kan sama format. Ya. Iya, sama. Oke. Oh, baik. Ya. Oke, sembah nuwun. Oke, sami-sami Bu. Ya. Ya. Berikutnya ada lagi dari Pak Dewa Ardiana. Kalau karya ilmiah sudah lama, kira-kira 3 tahun yang lalu belum diajukan, apakah boleh saat ini diajukan? Di 2020 ini diajukan, padahal itu adalah di 2017. Gimana Bu Aminah? Boleh kok Pak. Karya ilmiah ya Pak ya? Atau Karya produk dari karya ilmiah? Mungkin yang dimaksud Pak Dewa ini produknya Pak ya? Halo Pak Dewa. Jadi kalau misalkan dari produk karya ilmiah, meskipun itu sudah lama, itu bisa diajukan, misalkan dia menghasilkan hak cipta, itu bisa diajukan, karena nanti di isian hak cipta itu ada tanggal pertama kali diumumkan, atau mungkin kalau dia itu berupa skripsi, berarti skripsinya itu, nah, kalau misalkan dia berupa skripsi yang 2 atau 3 tahun yang lalu, produk dari hasil skripsi, nah itu bisa kita tuliskan di tanggal pengumuman pada isian hak cipta itu ada tanggal apa ya namanya? Oh, tanggal pertama kali diumumkan. Nah, di sana kita bisa menuliskan kapan produk itu dihasilkan. Jadi nanti sertifikatnya itu berlakunya dari itu tadi dari tanggal pertama kali yang diumumkan tadi. Karena di sertifikat juga muncul itu, tanggal pertama kali diumumkan itu juga muncul. Nah, berarti kesempatan ya Pak Dewa, dikolek dulu skripsi-skripsi yang lama. Pak Dewa ini pasti sudah membimbing bisa jadi puluhan ini ya. Nah, siapa tahu bisa didaftarkan semua Pak. Itu pertama menambah poin Pak Dewa karena punya sertifikat hak cipta. Yang kedua mengangkat juga di institusi Pak. Kalau di Sinta itu kan ada sendiri fasilitas untuk melihat dan mendongkrak nilai atau peringkat untuk nilai dari perguruan tinggi. Baik, yang terakhir mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi ada yang mau disampaikan juga karena yang terkait dengan skripsi yang dikerjakan oleh para mahasiswanya, bisa Pak Rahmat Maulidi atau bisa Bu Anita atau bisa Pak Saiful. Atau mungkin Bapak Kaprodi yang lain mungkin yang ada apa namanya pernah menemukan sesuatu yang ingin unek-unek yang disampaikan terkait dengan skripsi yang bisa menghasilkan KI. Tidak ada ya Pak Maulidi, Bu Anita, sama Pak. Kalau dari saya sih harapan dari Prodi Pak. Halo. Halo ya Bu Anita. Kalau dari Prodi sih harapannya mungkin produk dari mahasiswa yang bisa bisa dipatenkan. Alangkah lebih baiknya kalau itu bisa dipatenkan karena memang keuntungannya sangat bisa membantu program studi, terutama untuk diakreditasi, dan itu juga akan menjadi satu kebanggaan sendiri bagi mahasiswa bahwa produknya diakui semua orang. Itu aja deh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Tambahin sedikit Pak ya. Oh iya silakan Pak. Oke. Oh ya, ini dari sistem informasi, kemudian Pak Saiful ini dari desain komunikasi visual yang notabene juga banyak produk yang bermacam-macam yang terkait dengan seni ya. Silakan Pak Saiful. Oke, terima kasih Pak Subari. Kami berharap dengan adanya HKI ini, selain kita mendaftarkan karya ataupun ciptaan kita, kedepannya harapan kami dengan adanya HKI ada proses monetize-nya, sehingga HKI-nya enggak cuman jadi simpanan di lemari, tetapi ada monetize yang bisa dimanfaatkan baik pada yang pemegang HKI-nya ataupun pada lembaga. Seperti itu aja Pak. Ya, ini saya meluruskan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ini yang ditanyakan paten apa HKI ya. HKI itu istilah yang sebelumnya
pernah dimunculkan. Kalau sekarang kita ngomong ke HKI ya. Kalau dibandingkan paten, ya paten kan bagian dari HKI. Jadi beda. Di HKI kan ada macam-macam. Ada hak cipta, ada paten, industri, dan seterusnya. Itu Bu Erwin. Jadi kalau sekarang harusnya kita ngomongnya sudah HKI, bukan HKI. Itu yang istilah yang dulu. Mungkin dari Pak Rahmat Maulidi? Tidak ada? Bu Aminah, sudah dirasa cukup ya? Sudah hampir 2 jam. Ya. Bu Aminah? Iya Pak. Halo. Ya lupa kalau mikrofonnya mati. Ya. Oh, mikrofonnya mati. Ya. Baik. Ya. Bapak Ibu yang hadir di sini, rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, terima kasih atas partisipasinya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kami ada rangkaian workshop, ada rangkaian seminar, semuanya dilakukan daring dan itu hampir setiap hari dengan topik yang berbeda-beda. Yang senang film ada sendiri, yang senang desain ada sendiri, yang senang manajemen kepemimpinan ada sendiri, yang terkait dengan ilmu, teknik, pemrograman atau perkembangan teknologi juga ada sendiri. Bapak Ibu bisa menyimak itu di IG Stiki yang selalu dipublish di sana, di Facebook Stiki, atau bahkan di beberapa forum dosen dari panitia yang menyebarkan di dalamnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa join. Semuanya rata-rata gratis apa yang sudah kami berikan. Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 23 April 2020. Ini adalah rangkaian kegiatan LPPM yang terkait dengan KI. Pada tanggal 30 nanti kita akan memberikan lagi yang terkait dengan publikasi. Di trik-trik publikasi bagi anak-anak yang skripsi. Jadi Bapak Ibu bisa menghimbau lagi ke mahasiswanya karena kewajibannya satu skripsi itu bisa menghasilkan 2 artikel ilmiah, ya bisa dijurnalkan. Nah itu trik-triknya ada di tanggal 30. Saya tunggu kedatangan Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu registrasi. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini saya dari LPPM Stiki Malang, saya Subari dari LPPM Stiki Malang, kemudian Bu Aminah, ini ada dari Sentra KI Stiki Malang, sebentar, yang bertanya nanti saya jawab Bu ya, sebentar. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah kita lakukan di sini bisa bermanfaat, bisa mendatangkan kemanfaatan juga untuk mahasiswa, untuk Bapak Ibu dan institusi Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya jawab ini chat ya. Sudah di luar resmi Bu. Sudah. Ini recordingnya tolong. Terima kasih Bu, Pak. Bu Aminah. Iya, sama-sama. Mas Bima recordingnya tolong dimatikan.